Tujuan utama saya atau cita-cita saya menjadikan OSIS sebagai penempel antara murid dan guru. Ingin membuat Osiman 1 Mandailing Natal itu sebagai wadah bagi siswa untuk berkreasi, berekspresi sebebas-bebas mungkin tanpa ada dibatasi. Selama itu bersifat yang namanya konstruktif, positif, dan membangun untuk ke depan. Ruang lingkup OSIS itu menjadi wadah sebagai wadah aspirasi dari siswa-siswi, bukan hanya siswa-siswi tapi juga untuk guru-guru. Apa saja yang mereka rasakan yang harus kita berikan solusi agar mereka dan keluarga besar kita ini menjadi nyaman dalam menjalani kehidupannya. Apakah menjadi ketua OSIS ini memang kamu persiapkan atau justru nggak pernah terlintas dan direncanakan? Saya bahkan tidak pernah menyangka dia nih sahabat RFM bakal jadi ketua OSIS. Jadi makanya saya mau nanya, ini memang direncanakan atau gimana sih sebetulnya ceritanya? Nongkrong yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, start serasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, Lantai 3, Gedung Star FM di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan. Hari ini ketemu lagi bareng aku di sini Sabrina Mora di program tetap bersama kami di Nongkrong Yuk dengan slogan kita muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Dan tentunya pada hari ini kita sudah mendatangkan narasumber kita yang pastinya anak muda, keren, menginspirasi begitu sahabat Star FM. Dan kamu juga selain di frekuensi 102,6 FM dapat mengakses kami di streaming kami di www.starfmmadinah.com atau di www.startnews.co.id atau juga bisa mengakses kami di laman YouTube kami di Start FM News Channel. Tema pembahasan kita pada kali ini adalah OSIS sekedar jabatan atau ruang aspirasi. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita, yang dimana kita pada hari ini ada 3 narasumber, dan pastinya mereka adalah orang-orang yang hebat ya sahabat Star FM, yang hebat, yang menghabiskan waktu mudanya untuk mencoba hal-hal baru. Di sini sudah ada Ketua OSIS SMA Negeri 2 Plus Penyambungan. Selamat sore. Kemudian ada Ketua OSIS SMA Negeri 3 Penyambungan dan Ketua OSIM Man 1 Mandailing Natal. Nah, kita sapa dulu sahabat Star FM. Dimulai dari Ketua OSIS SMA Negeri 2 Plus Penyambungan. Boleh, gimana nih kabarnya hari ini? Waduh, sebenarnya cukup deg-degan soalnya bertemu dengan bintang Bang. Waduh, mahal ya. Tapi bukan berarti saya gugup, tapi saya semangat untuk menghadiri acara kali ini karena kita bebas untuk beraspirasi apa yang kita rasakan terhadap sekolah yang sudah kita jalanin. Kalau dari SMA 3? Alhamdulillah hari ini saya baik. Dan saya sangat berterima kasih kepada Abang karena telah mengundang kami di sini yang sangat spesial. Kami sebagai narasumber. Jujur ini saya sebagai narasumber sebagai pertama kali di radio ya Bang. Oh iya. Kalau dari Man boleh? Kami dari Man 1 Mandailing Natal sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio Star FM. Terkhusus juga bagi Abang Anda yang sudah mengundang kami ke studio ini, tentu untuk berbicara mengenai OSIS. Jadi kan yang kenal kalian nih baru saya sendiri gitu. Sahabat Star FM yang lain belum banyak yang kenal sama narasumber kita bertiga ini. Dia namanya siapa, orang mana gitu. Mungkin boleh perkenalan secara singkat aja, nama dan menjabat dari tahun berapa gitu. Dimulai dari Akram boleh, silakan. Halo sahabat Star FM, perkenalkan nama saya Musyarafil Akram, biasa dipanggil Akram. Saya menjabat di OSIS itu sudah kurang lebih 1 tahun kurang ya Bang. Dari bulan 9 lalu sampai sekarang bulan 7, kurang 2 bulan lagi. Terus waktu kelas 10 saya juga udah pernah menjadi wakil ketua OSIS dan saya tinggal di Banjar Cibaburi. Sekarang sudah
kelas 12 SMA. Kalau dari MAN 1? Halo sahabat Star FM, perkenalkan nama saya Rifi Asyura. Saya juga selaku Ketua Umum OSIM di MAN 1 Mandailing Natal. Dan sebelumnya juga di kelas 10 saya juga menjabat sebagai Seksi Humas di OSIM MAN 1 Mandailing Natal. Alamat saya di Desa Robural Lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan. Kalau dari SMA Plus, yang pakaiannya paling ramai gitu. Halo Sobat Star FM, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Kurniawan. Saya selaku Presiden OSIS SMA Negeri 20 Pebungan, masa bakti 2024-2025. Dan saya beralamat di Kayu Jati. Oke, itu tadi perkenalan secara singkat. Ada tadi Akram, dipanggil Akram ya? Dipanggil Akram, ada Rifi, dan ada Paujan pada hari ini, sahabat Star FM. Mereka pasti tentunya memiliki visi pribadi masing-masing. Mungkin kita bisa dengarkan dulu apa sih visi mereka secara pribadi. Boleh dimulai dari Rifi gitu. Mungkin dari saya sendiri, visi dari yang selalu saya tanamkan dalam setiap perjalanan hidup saya adalah ketika Anda ingin memulai sesuatu, maka mulailah dari yang kecil terlebih dahulu, dari step by step. Jika Anda tidak memulai dari sejak dini, ataupun jika tidak mulai berjalan hari ini, maka Anda harus bersiap besok untuk berlari. Mungkin begitu. Dan juga saya mempunyai moto juga di OSIM MAN 1 Mandailing Natal sudah saya terapkan, yakni berkreasi tanpa batas, berakhlak sepanjang hayat. Masya Allah, kelihatan banget ya anak madrasahnya ya. Berakhlak sepanjang hayat gitu. Kalau dari Paujan? Kalau dari saya mungkin yaitu setiap perjalanan di hidup saya harus memberikan kontribusi yang baik kepada orang lain dan menjalankan kehidupan saya dengan hal-hal yang memberikan dampak positif kepada orang lain. Karena sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi mau seburuk apapun kita dulu, kita harus bisa merubahnya dan kita harus menaikkan level dari kualitas diri kita sendiri, walaupun hanya 1%, tapi pasti akan menjadi 100% ke depannya. Jadi hampir sama ya sama Rip ya, bertahap gitu. Kita mulai dari hal yang paling kecil menuju yang terbesar. Kemudian dari Akram. Kalau dari saya nih Bang, visi saya simpel. Cuman jangan menyusahkan orang lain. Itulah yang selalu saya bawa dari saya SD sampai sekarang. Saya berusaha sekeras mungkin agar tidak menyusahkan orang lain. Nah, bagaimanapun juga seperti yang dibilang Fauzan tadi, manusia itu adalah manusia yang paling baik itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain, gitu Bang. Itu dia. Jadi pasti didasari dari visi-visi yang tadi ya. Itulah salah satu yang mendasari kalian mau menjadi ketua OSIS, menjadi istilahnya pejabat dalam lingkungan siswa gitu. Tetapi pasti ada selain itu yang menjadi latar belakang kalian, yang melatar belakangi kalian sehingga ada dalam diri kalian, oh aku harus jadi ketua OSIS gitu, atau presiden OSIS gitu, tergantung apanya. Kalau dari Paujan sendiri, apa sih yang melatar belakangi sehingga memilih untuk bersedia jadi ketua OSIS gitu? Pasti di balik itu pasti banyak tantangan untuk menjadi ketua OSIS, ataupun kalau di SMA Plus dibilangnya itu presiden OSIS. Nah, tapi karena saya sadar bahwa saya bukanlah manusia sempurna, jadi saya membutuhkan banyak-banyak skill yang harus saya latih, terutama dalam organisasi OSIS. Pasti akan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, termasuk dalam visi yang akan saya jalankan dalam kehidupan saya, itu ingin bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi saya juga menjalani OSIS ini terutama memiliki visi untuk berguna pada orang lain. Jadi alasan yang melatar belakangi saya untuk menjadi ketua OSIS yaitu saya ingin mengambil skill yang ada dalam organisasi yang membuat orang-orang memiliki rasa mengayomi dan juga bisa bersosialisasi dengan ramah dan tamah kepada orang-orang yang ada di keluarga SMA Negeri 20 Pebungan, dan juga bisa membanggakan orang tua yang selalu mensupport saya dalam saya melangkah di kehidupan saya sehari-hari. Iya. Kalau dari Akram, apa sih yang melatar belakangi kamu? Yang melatar belakangi saya sebagai menjadi presiden OSIS, yaitu sesuai dengan visi saya juga tadi, tidak menyusahkan orang lain.
Jadi ada yang orang susah kita bantu gitu. Tidak semuanya harus bisa mandiri, tapi kita harus membangun sekolah. Saya memang suka dengan organisasi dari SMP Bang, kebetulan dari SMP saya sudah ketua OSIS, lalu diikuti dengan kelas 10 dan kelas 11 saya menjadi wakil presiden OSIS dan menjadi presiden OSIS. Dan itu mungkin saya berpikir saya kalau ikut berorganisasi saya akan mendapatkan banyak teman, banyak manfaat, dan yang paling penting bisa berguna bagi sekolah, keluarga, agama, bangsa dan negara. Oke, tujuan utama itu ya. Iya, Bang. Kalau dari Rivi, apa latar belakangnya kenapa mau jadi mungkin dari ketua saya umum? sendiri di latar belakangi dari cita-cita saya. Sebenarnya saya semulai dari waktu saya SD ya, mungkin dari kelas 5. Saya ini kalau melihat para pejabat itu, saya wow gitu. Jadi keinginan saya untuk menjadi pemimpin itu sangat tinggi. Juga saya seperti yang dikatakan oleh saudara Akram, saya juga selaku ketua OSIS dulu di SMP Negeri 1 Panyaman Selatan. Juga untuk mengikuti visi saya, yakni berkreasi tanpa batas. Jadi saya di situ di Osiman 1 Mandailing Natal, tentu saya di situ berkreasi, belajar memimpin dan dipimpin, belajar bersosialisasi, dan juga belajar untuk saling hormat menghormati, harga menghargai setiap yang namanya pendapat dan aspirasi yang disampaikan. Yang kita terima begitu. Iya. Oke, itu dia tadi latar belakang kalian mau menjadi ketua OSIS gitu ya, ketua OSIS gitu. Kalau dari Pak Ujan tadi sama sebenarnya, itu latar belakangnya ingin menunaikan visinya gitu. Kalau istilahnya ada visi, untuk menunaikan visi ini kita harus menjalankan misi gitu. Berarti ini termasuk salah satu misi untuk mencapai visi kalian tadi berarti ya. Berarti ini salah satu cara langkah yang kalian ambil untuk mencapai tujuan hidup kalian begitu. Selama kalian memimpin ini kurang lebih 1 tahun, pasti secara pribadi kalian di luar program kerja yang sudah kalian susun, itu pasti ada harapan dan cita-cita kalian untuk OSIS yang kalian pimpin. Kalau boleh tahu dari Akram, apa cita-cita dan tujuan untuk OSIS selama itu di masa kepemimpinan kamu? Cita-cita dan tujuan saya selama kepemimpinan saya itu menjadikan OSIS sebagai jembatan antara guru dan murid. Biar antara guru dan murid ini tidak ada lagi kesenjangan gitu Bang. Jadi kayak langsung sama orang tua kita bisa menyampaikan aspirasi kita bisa menyampaikan apa yang ada, hal yang janggal di pikiran kita. Jadi tidak ada lagi kayak takut sama guru, tidak ada lagi segan sama guru. Segan sebenarnya harus ya Bang? Iya, segan harus. Iya, tapi kalau untuk aspirasi kepentingan pribadi gitu, nggak usah takut-takut untuk ngomong gitu ya. Bang. Jadi tujuan utama saya atau cita-cita saya menjadikan OSIS sebagai penempel antara murid dan guru. Perantara ya, jembatan tadi ya. Jembatannya. Kalau dari Rivi? Mungkin ada beberapa visi saya di Osiman 1 Mandailing Natal, yakni seperti yang dikatakan oleh saudara Akram, yakni menjembatani hubungan antara siswa dan guru. Juga ingin membuat Osiman 1 Mandailing Natal itu sebagai wadah bagi siswa untuk berkreasi, berekspresi sebebas-bebas mungkin tanpa ada dibatasi. Selama itu bersifat yang namanya konstruktif, positif, dan membangun untuk kedepannya. Mungkin membangun pribadi siswa-siswi itu ya. Membangun pribadi yang lebih baik, disiplin, dan berkarakter gitu. Oke. Kalau dari Pak Ujan? Kalau cita-cita saya dalam berorganisasi itu yaitu saya ingin membuat ruang lingkup OSIS itu menjadi wadah sebagai wadah aspirasi dari siswa-siswi, bukan hanya siswa-siswi tapi juga untuk guru-guru. Apa saja yang mereka rasakan yang harus kita berikan solusi agar mereka dan keluarga besar kita ini menjadi nyaman dalam menjalani kehidupannya. Karena dengan adanya rasa kenyamanan pasti akan mengadakan rasa solidaritas yang tinggi dan menjalani kehidupan di Simaplus ini dengan rasa nyaman karena atas adanya keterbukaan antara guru dan juga murid-murid, sehingga tidak ada halangan untuk murid-murid dan juga guru-guru ataupun siapapun dalam berkomunikasi dan juga menanyakan pendapat atas aspirasi yang diberikan oleh guru-guru terhadap OSIS, sehingga terjadinya
kebaikan antara semua keluarga SMA Negeri 20 Pebungan. Berarti kalau Paujan ini saya simpulkan lebih ke jadi ruang bukan cuma untuk siswa aja, tapi jadi ruang untuk guru juga. Contoh apa itu kalau dari pandangan saya ya, guru tidak suka siswa yang seperti ini. Berarti kalian yang menjembatani supaya menyampaikan kepada siswa gitu. Berarti memang benar-benar jadi jembatan ya, jadi perantara antara siswa dan guru. Itu dia tadi sahabat Star FM, latar belakang, visi hingga tujuan dari masing-masing narasumber kita. Tapi masih ada satu pertanyaan yang kita masih penasaran, yaitu apakah menjadi ketua OSIS ini memang kamu persiapkan atau justru nggak pernah terlintas dan direncanakan sepanjang hidup kamu gitu? Mulai dari Rivi boleh. Mungkin untuk menjadi ketua OSIS ini juga sebenarnya ada juga keinginan dan juga cita-cita di situ. Yeah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, keinginan untuk memperbaiki diri, untuk membangun diri, tentu itu tetap ada. Ya. Jadi selama ada peluang itu, semenjak saya kelas 10 di MAN 1 Mandailing Natal, saya sudah ikut di OSIM MAN 1 Mandailing Natal sebagai divisi humas di sana. Juga tepat kelas 11 itu muncul yang namanya rekrutmen OSIM, ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Jadi saya berkeinginan di situ untuk menjadi calon ketua OSIM dan alhamdulillah terpilih. Dan harapan saya untuk kedepannya tentu segala visi dan misi yang sudah saya susun baik dalam diri saya dan juga yang sudah saya paparkan kepada MAN 1 Mandailing Natal mudah-mudahan bisa kita capai. Kalau dari Akram boleh. Kalau dari saya sudah terlintas sejak SMP, Bang. Berarti sudah dipikirkan kian dari SMP. Sudah dipikirkan kian dari SMP. Dari SMP saya jadi ketua OSIS, terus kelas 10 kan pendaftaran ketua OSIS duluan kan, Bang, sebelum pendaftaran anggota pengurus. Jadi saya langsung mendaftarkan diri sebagai ketua, calon wakil ketua. Iya, calon wakil presiden OSIS. Waktu itu sama Bang Rafli, dan alhamdulillah terpilih. Nah, jadi saya sudah menyusun nih bagaimana cara saya bisa menjadi ketua OSIS, karena sesungguhnya ketua OSIS itu emang sangat perlu bagi kita melatih kedisiplinan kita, melatih kepemimpinan kita dan lain-lain. Begitu, Bang. Kalau dari Paujan, karena sebentar Paujan, karena Paujan ini yang saya kenal ini, saya bahkan tidak pernah menyangka dia nih sahabat RFM bakal jadi ketua OSIS. Jadi makanya saya mau nanya, ini memang direncanakan atau gimana sih sebetulnya ceritanya? Terutama saya sebagai alumni itu penasaran gitu. Nah gini nih Bang sebenarnya nih. Jadi sebenarnya saya dari SD, dari MTS sebenarnya tidak ada memiliki pengalaman dalam organisasi. Iya. Namun saat saya memasuki sekolah SMA Negeri 20 Pebungan ini, saya mulai mengenal bagaimana itu organisasi OSIS, bagaimana dampak positif yang diberikan oleh OSIS. Nah, jadi sejalannya waktu saya memiliki dukungan dari teman-teman dan juga keluarga, bahwasanya melihat dari sikap saya, cara berperilaku saya cocok untuk menyalonkan diri sebagai presiden OSIS. Dari situ saya memiliki tujuan dan juga memiliki semangat, karena saya sudah diberikan kepercayaan kepada dari teman-teman saya dan juga guru-guru dan juga keluarga saya. Jadi dari situ saya juga menjalani proses pemilihan presiden OSIS di SMA Negeri 20 Pebungan. Dan alhamdulillahnya saya terpilih menjadi presiden OSIS masa bakti 2024-2025. Jadi karena saya sudah diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jadi saya juga menjalankannya dengan penuh maksimal. Dan saya juga karena sudah berjanji, karena saya tulus dalam hati untuk menjalankan visi dan misi saya untuk kebaikan keluarga SMA Negeri 20 Pebungan. Dan saya juga bukan karena saya tidak memiliki pengalaman, saya bukan berarti saya hanya menye-menye dalam mengerjakan tugas saya, tapi karena ini adalah kesempatan yang diberikan dalam pertama kali dalam masa jabatan saya harus memaksimalkan proker saya dan juga tidak hanya berani berucap apa yang saya katakan, namun juga mengeksekusi dan juga mengimplementasikan terhadap di ruang lingkup sekolah SMA Negeri 20 Pebungan.
Kalau dari Akram dan Rivi tadi, sahabat Star FM, kita melihat mereka memang merencanakan ini dari SMP. Memang benar-benar dicita-citakan dan ditargetkan gitu. Dan ditargetkan. Tapi kalau dari Fauzan tadi beda sendiri ya dari bertiga. Aku nggak punya pengalaman, tiba-tiba setelah masuk di SMA Plus, aku SMA, aku ngelihat itu perlu gitu ya. Itu perlu untuk mengasah diri sendiri gitu ya. Makanya terlintas di pikiran kita, mau mencalon gitu, mau nyoba gitu, dan yakin kalau diri kita itu sanggup gitu. Oke. Saya masih ingin bertanya terkait seberapa strategis jabatan ketua OSIS di kalangan siswa, program kerja, dan masih banyak lagi nih sahabat Star FM. Tapi kita dengarkan jawaban dari narasumber kita, dan kita jeda dulu sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap di 102,6 FM di program Nongkrong Yuk, Muda Bersikap Dewasa, Dewasa Berjiwa Muda.